Adanya isu hoaks tentang informasi kesehatan khususnya pada saat pandemi COVID-19 yang kemudian disebarluaskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab akan membuat seseorang melakukan kesalahan dalam bertindak, sehingga hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan. Kalangan anak muda, khususnya calon tenaga kesehatan, merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi mereka untuk mengelola informasi atau terpaparnya informasi yang salah tanpa dilihat terlebih dahulu kebenarannya. Setelah menghadapi COVID-19 hingga masa new normal, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain permasalahan jarak dan komunikasi, kini teknologi juga merambah ke berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Banyak sekali manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi dalam bidang kesehatan. Transformasi kesehatan yang rencananya akan dilakukan dari tahun 2021 hingga 2024 berfokus pada 6 bidang, diantaranya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dengan adanya transformasi kesehatan, kita dapat meningkatkan derajat kesehatan dikarenakan akses yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Kesehatan masyarakat tentunya akan meningkat, berbagai macam manfaat yang dapat kita rasakan antara lain, yang pertama, dapat memudahkan pasien-pasien untuk mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet serta mempersingkat waktu tunggu pasien. Yang kedua, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Dengan koneksi internet dan ponsel, dokter dan tenaga medis lainnya dapat melakukan konsultasi dengan pasien tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan salah satunya yaitu dapat menyimpan dan melakukan perawatan data menjadi lebih mudah. Dengan adanya teknologi, penyediaan layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien seperti rekam medis. Yang keempat, membuat alur kerja menjadi lebih sederhana. Dengan adanya pelayanan secara online, alur yang disiapkan tidak sepanjang ketika pasien melakukan pelayanan di rumah sakit secara tatap muka. Yang kelima, monitoring secara online oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Yang keenam, menjangkau pasien lebih luas. Pasien dari berbagai daerah dapat mengetahui mengenai keberadaan dan informasi pelayanan kesehatan secara mudah. Namun, penerapan teknologi di pedesaan menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan infrastruktur dan akses layanan informasi. Meskipun demikian, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan konektivitas, peluang untuk mengadopsi teknologi dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Sehingga, masyarakat yang berada di wilayah pedalaman kondisi akses layanan yang terbatas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah dan seluruh aspek memiliki peran untuk memaksimalkan layanan primer. Masyarakat harus mau dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang. Pemerintah memperkuat sistem layanan identitas privasi pasien agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tenaga kesehatan harus mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan informasi kesehatan pelayanan kesehatan primer. Nakes mampu mengoperasikan teknologi layanan kesehatan primer dengan baik. Masyarakat cerdas, melek teknologi.